Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA kali ini adalah uji makanan, yaitu uji karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan saya Sukmayanti dengan NIM 85941592. Yang pertama itu uji karbohidrat. Uji karbohidrat, adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini adalah piring plastik, pipet, pisang, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium ionida atau bisa diganti dengan betadin. Pada tahap percobaan di sini saya telah menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan praktikum kali ini. Kemudian pada masing-masing bahan kita berikan 2-3 tetes larutan betadin atau biuret pada setiap bahan makanan yang telah disediakan pada margarin, gula pasir, pisang, apel, tepung terigu, kentang, biskuit, tahu putih, nasi, dan juga putih telur rebus. Setelah menunggu beberapa saat, makanan yang sudah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semakin pekat warnanya, maka semakin banyak mengandung karbohidrat pada makanan tersebut. Semakin pekat, maka semakin banyak mengandung karbohidrat pada makanan tersebut. Kemudian jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa uji karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, pisang, kentang, tepung terigu, biskuit. Makanan yang tidak mengandung karbohidrat, gula pasir, apel, margarin, tahu, dan putih telur. Dari hasil uji karbohidrat yang telah dilakukan, maka kita dapat simpulkan bahwa nasi, pisang, kentang, tepung terigu, dan biskuit adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu gula, pasir, apel, margarin, tahu, dan putih telur. Selanjutnya kita akan masuk ke uji lemak. Selanjutnya uji lemak. Dengan tujuan uji lemak ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang disiapkan yaitu piring plastik, pipet plastik, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri 2 butir, margarin 1 sendok kecil, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Adapun langkah kerja atau percobaannya, yang pertama itu kita buat 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Kemudian yang kedua itu ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Terus ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lainnya. Biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu periksa keduanya dengan menghadap cahaya. Amati dan catat ke dalam permukaan kertas tersebut manakah kertas yang masih meninggalkan bekas. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil 10 kertas coklat yang sama seperti yang pertama, berilah nomor dan nama jenis bahan makanan yang diuji. Bahan makanan yang diuji yang pertama itu kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan susu. Kemudian kita haluskan kemiri, usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali dan kita bersihkan sisa kemiri. Biarkan sekitar 5-10 menit. Selanjutnya, sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makanan lainnya. Kemudian kita cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari lilin. Teteskan margarin di atas kertas coklat, biarkan sekitar 10 menit. Lanjut ke seledri. Seledri kita usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Potonglah wortel dan usap-usapkan di atas kertas coklat berulang kali. Usapkan biji jagung kering di atas kertas coklat berulang-ulang atau sebanyak 10 kali. Lakukan hal yang sama singkong kering dan kacang tanah kering, potong-potong pepaya dan usap. Usapkan di atas
kertas coklat sebanyak 10 kali. Teteskan air santan pada kertas coklat, teteskan pula susu pada kertas coklat yang terakhir. Biarkan ke 10 kertas coklat ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati kertas coklat satu persatu. Pergunakan lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda? Catatlah hasil pengamatannya. Ya, untuk uji lemak ini ketika ada bekas pada kertas coklat yang telah diusapkan bahan makanan tersebut, itu berarti makanan tersebut mengandung lemak. Namun jika pada kertas coklat tersebut bersih, tidak ada noda di atasnya, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Itulah kesimpulan dari uji lemak. Selanjutnya kita akan masuk ke uji protein. Tujuan dari uji protein itu adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu kita menyiapkan piring plastik, pipet, lilin, alas gelas, piring kecil, kemudian cangkir plastik, sendok makan, korek api, jepitan jemuran atau jepitan tabung reaksi 1 buah, kertas label, air kapur, air sebanyak 10 ml, gula pasir, putih telur yang direbus 1 iris, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam, seledri, dan kangkung. Adapun langkah kerjanya, yang pertama kita nyalakan lilin, dirikan di atas alas gelas atau piring kecil atau alas lainnya, jepitlah bulu ayam dengan penjepit jemuran. Kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Kita mengamati dan menjelaskan bau yang ditimbulkan. Kita menggunakan bulu ayam terbakar ini sebagai kontrol. Kemudian langkah kerja kedua, jepitlah satu persatu bahan yang akan kita uji. Kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Bahan yang diuji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Kita mengamati bau yang ditimbulkan. Manakah dari bahan yang dibakar tersebut baunya sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Kemudian yang ketiga, kita membuat kesimpulan manakah bahan makanan yang mengandung protein berdasarkan uji pembakaran. Selanjutnya, lakukan dengan cara uji dengan menggunakan tembaga sulfat sebagai berikut. Larutkan 2 sendok makan tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Kemudian atur bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Bahan makanan yang diuji meliputi gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Kemudian kita menyiapkan pipet sebanyak 2 buah. Kemudian diberi label, dan untuk mengisap air dan lainnya untuk mengisap larutan tembaga sulfat harus diingat bahwa kedua pipet tersebut jangan saling tertukar. Artinya, jika sejak pertama dipakai untuk mengisap air kapur, seterusnya dipakai untuk mengisap air kapur. Demikian juga jika pertama dipakai untuk mengisap larutan tembaga, maka seterusnya untuk larutan tembaga. Kemudian berikan 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang akan diuji pada daerah bekas tetesan air kapur. Kemudian berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. Amati catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah tersedia. Baik, itulah tadi uji protein yang telah kita lakukan. Pada tadi kita membakar bulu ayam, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa jika di antara makanan tersebut ada yang berbau seperti bau bulu ayam tersebut, maka itu termasuk mengandung protein pada bahan makanan tersebut. Baik, sampai di sini uji protein praktikum kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.